warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan ya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu tentang asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah, apa itu asy-syafa'ah? Asy-syafa'ah itu berasal dari asy-syaf'u. Asy-syaf'u itu adalah genap, ya, lawan dari al-witr. Ya. Jadi satu dijadikan dua, maka dia syafa'. Tiga dijadikan empat, namanya juga adalah asy-syafa'. Dari ganjil ke genap itu namanya asy-syafa'. Ya, sehingga itu salat-salat yang 4 rakaat itu disebut juga salat syafa'. Ya. Nah, dia genap. Nah. Wasyafa'atu al-wasilah wat talab. Ya. Asy-syafa'atu ya istilahan, ya. Ini yang tercatat ini buku lugatan, ya. Yang lugatan tadi itu syafa' ya genap, ya, dhammu syai' ila mithlihi. Ya. Adapun secara istilah ya, al-wasilah wat talab. Wasilah itu apa? Perantara. Ya. Talab ya, permintaan. Baik. Kemudian amma urfan fahiya su'alu al-khair lil ghair. Ya. Pengertian ya syafa'ah secara urf ya itu adalah su'alul khair lil ghair. Ya. Kita memintakan kebaikan untuk orang lain. Ya. Jadi kalau dalam bahasan usul fiqh, ya, dalam pembahasan al-haqiqah wal majaz, ya, antum sudah pernah belajar dasar-dasar usul fiqh belum? Ya. Ada di kitabnya Syekh Al-Utsaimin, Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Itu ada bahasan al-haqiqah wal majaz. Ya, nah, dalam hakikah itu ada 3
hakikah lugawiyah, hakikah urfiyah, ya, al-hakikah syar'iyah, ya, hakikah lugawiyah, hakikah syar'iyah, dan hakikah urfiyah. Jadi sini ketika ada satu kata, ada satu satu kata, pengertian secara bahasanya apa? Ya, kemudian pengertian secara istilah syar'i apa? Nah, dalam urf apa? Ya. Ya, semacam ya kalau kita berikan contoh lain, ya kata salat. Ya, hakikat lugawiyahnya salat itu apa? Doa. Ya. Hakikat syar'iyahnya apa? Nah, ya. Satu perbuatan khusus, ucapan khusus yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya. Kemudian juga ada hakikat ya urfiyah, ya, yang dikenal secara urf. Ya, urf itu adat, ya, kebiasaan. Nah, sini beliau sebutkan amma urfan fahiya su'alul khair lil ghair. Ya, jadi kita memintakan suatu kebaikan untuk orang lain. Ya, maka itu termasuk dalam pengertian asy-syafa'ah, ai al-indhimam ila akhirin nasiran lahu wasailan anhu. Ya, baik itu permintaan kita itu berupa minta pertolongan atau memberikan manfaat. Ya. Kita meminta kepada seseorang satu kebaikan, satu manfaat, ya, tapi bukan untuk kita, untuk orang lain. Ya, berarti kita memberikan syafaat, ya, kepada orang itu. Nah, baik. Wa aktsaru ma yusta'malu hadzal ma'na fi indhimami man huwa a'la hurmatan wa martabatan ila man huwa adna. Ya, dan istilah syafaat ini, ya, paling banyak digunakan, ya, ketika ada orang-orang yang dari sisi kedudukannya dia lebih rendah, ya, itu lebih di bawah. Kemudian yang, ya, memberikan syafaat ini, memintakan syafaat ini, dia memiliki kedudukan, ya, dari orang yang dimintakan tempat kita meminta syafaat itu. Ya. Maka si pemberi syafaat, ya, ini lebih tinggi, ya, derajatnya daripada yang diberikan, ya, syafaat. Nah, wa minas syafaati du'aul mar'i li akhihi wa talabuhu min Allah ta'ala bi an yahdiyahu ila as-shawab aw yadfa'u anhu darran aw yaghfira lahu khatayahu sawa'un kana dhalika fil hayati dunya minal hayyi lil hayyi aw minal hayyi lil mayyit. Ya. Dan termasuk dalam kategori syafaat juga adalah seseorang dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudaranya. Ya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kebaikan-kebaikan untuk saudaranya. Meminta supaya diberikan petunjuk, ya, untuk saudaranya, ya. Diberikan petunjuk ke jalan yang benar, ya. Atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saudaranya ini terlindungi dari berbagai macam, ya, mudarat, berbagai macam keburukan. Meminta kepada Allah supaya saudaranya ini diampuni, ya, dosa-dosanya, ya. Baik yang dimintakan ini, ya, sudah meninggal, ya, ataupun masih hidup. Ya, ini juga termasuk dalam syafaat, ya. Dan berkaitan dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan di dalam hadisnya bahwa, ya, doa seorang hamba untuk saudaranya, ya, doa seorang hamba untuk saudaranya inda dhahril ghaib, ya, tanpa sepengetahuan saudaranya yang didoakan, ya, maka doanya ini makbul, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ada perkataan dari kalangan para salafus saleh dahulu, ya, seorang akh, ya, seorang saudara
tidak lagi dimintai doanya. Ya. Kalau memang mereka bersaudara, ya, maka tidak perlu diminta doanya. Artinya apa? Ya, tanpa diminta dia selalu mendoakan saudaranya. Ya. Tanpa diminta itu dia selalu mendoakan saudaranya. Ya. Dan kita mendapati ya riwayat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau menyebut nama-nama, ya, nama-nama orang yang selalu beliau doakan, tidak kurang dari 10 orang, ya, yang beliau sebutkan di dalam doanya itu, ya, menyebut nama, ya. Dan nama yang tidak pernah beliau tinggalkan adalah nama gurunya. Siapa? Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya. Ini bagian juga dari perilaku para salafus saleh dahulu, ya, mendoakan ya saudara-saudara seiman, ya, disebutkan namanya, ya. Ya, misalnya ya Allah, ya, aku punya saudara namanya Utsman misalnya, ya, mudahkan segala urusannya, ya. Nah, itu disebutkan namanya, ya. Itu bagian dari kebiasaan dari para salafus saleh, ya, tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Dan itu tadi yang kita katakan Nabi SAW sebutkan, ya, doa seperti itu termasuk doa yang makbul. Baik. Au kana dzalika yaumul qiyamah, ya, ataupun ya terjadi nanti di hari kiamat, yaitu termasuk ya kita mendoakan, ya, meminta kepada Allah untuk saudara kita, itu termasuk syafaat. Wasyafa'atu sababun minal asbab allati yarhamullahu biha man yarhamu min ibadih. Ya, syafaat ini ya, termasuk salah satu sebab, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi ya hambanya, ya. Salah satu sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya ya kepada hamba-hambanya, ya, karena ada orang-orang yang memintakan syafaat ya kepadanya. Fayastahiquha ahlu tauhid. Dan syafaat ini ya adalah haknya ahlu tauhid, ya. Jadi selama seorang itu dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia punya kesempatan mendapatkan syafaat, ya. Bahkan Rasulullah SAW ya menyebutkan, atadzunnun, apakah kalian mengira bahwa syafaat ini untuk ahlu taqwa? Ya. Apakah kalian mengira bahwa syafaat ini untuk ahlu taqwa? Ya, tidak. Ya. Tapi syafaat ini justru kepada ahlu tauhid alladzina ya'asuna Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka termasuk ahlu tauhid yang berdosa, ya, yang kemudian mereka diberikan syafaat. Ya, kalau yang sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah ya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mereka tidak lagi berdosa, ya, masuk surga, syafaat yang mereka dapatkan adalah syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Ya, dia akan kita sebutkan ya syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun ahlu tauhid al-asi, ya, yang mereka berdosa, berbuat dosa, meninggal masih dalam keadaan melakukan perbuatan dosa, tapi bukan perbuatan dosa syiriknya, mereka punya peluang untuk mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, fayastahiquha ahlu tauhid wa yamna'uha ahlu syirki, ya. Adapun bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang mereka mati dalam keadaan berbuat syirik, ya, selesai, ya, tidak ada lagi syafaat bagi mereka, tidak ada ampunan bagi mereka, ya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni, ya, dosa, ya, perbuatan syirik, ya, dan mengampuni selain daripada syirik itu bagi yang dikehendaki, ya, bagi yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Nah,
Kemudian wa takhtalifu syafa'atu 'inda Allah subhanahu 'ani syafa'ati 'inda ghairihi. Ya. Jadi syafaat ini sebagaimana tadi yang kita katakan, permintaan ya untuk seseorang supaya dia diberikan kebaikan atau dilindungi ya, atau dijaga atau dihindarkan dari keburukan ya. Kalau ya untuk secara keseluruhan ya tidak ada ya syarat-syaratnya, tetapi kalau itu dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala maka ada syaratnya. Ya. Sini beliau sebutkan ada dua syaratnya. Yang pertama, idnullahi ta'ala lisyafi' an yashfa'a ya. Syarat yang pertama adalah si pemberi syafaat ini ya, yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memintakan supaya si fulan itu diampuni atau si fulan itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, haruslah dia mendapatkan izin ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan dia memberi syafaat. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepadanya untuk memberikan syafaat ya. Jadi disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Baqarah ya, dalam ayatul kursi ya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni ya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat ya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang datang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya supaya ya hamba-hamba ini ya diampuni, dibebaskan dari dosa-dosa mereka, hanyalah yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla ya. Jadi pada hari itu di hari kiamat ya, semua bentuk syafaat itu tidak lagi bermanfaat ya. Semua bentuk syafaat tidak lagi bermanfaat dari siapapun, itu tidak ada manfaatnya kecuali ya syafaat dari orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam ayat lain juga Allah katakan wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat nanti yaumul qiyamah kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzanallahu liman yasha' wa yarda. Ya, malaikat yang banyak yang berada di langit ya, syafaat mereka tidak bermanfaat. Ya, syafaat mereka tidak bermanfaat kecuali ya setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Bagi orang-orang yang juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini syarat pertama, izin ya dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang memberikan syafaat. Wa yaqulu sayyidu asy-syufa'a fi hadits asy-syafa'ati at-tawil ya, sayyidus syufa'a. Ya, siapa yang dimaksud sayyidus syufa'a? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penghulu ya dari para pemberi syafaat ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fasta'dzin ala rabbi fa asta'dzinu ala rabbi fayu'dzanu li wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahdurunil an fa ahmaduhu bitilkal mahamid wa akhirru lahu ya sajidan ya fayuqal ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' laka wasal tu'ta washfa' tusyaffa ya. Ya, dalam hadis yang panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepadanya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan apa? Ya, mendapatkan satu posisi yang
yang tinggi, ya, posisi yang terpuji, ya. Dan ini dalam masalah, ya, syafaat. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan itu adalah, ya, maqam, ya, kedudukan tertinggi dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan kemudian dikatakan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wahai Muhammad, ya, ketika beliau, ya, sujud, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala kemudian, ya, memerintahkan kepadanya, ya, angkat kepalamu, ya, ucapkan, katakan apa saja yang ingin kau katakan, maka engkau akan didengar, ya. Ya, permintaanmu juga akan diberikan, ya. Siapa yang engkau akan berikan syafaat, ya, maka itu juga akan mendapatkan syafaat, ya. Dan ini ya, dalam riwayat ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan pada para sahabatnya, apakah kalian mengira bahwa syafaat itu untuk al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ya. Syafaat itu justru kepada orang-orang hamba-hamba, ya, pada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka itu masih tersangkut dengan dosa, ya. Syaratnya itu, ya, mereka ahlu at-tauhid, ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini syarat yang pertama, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan izin kepada pemberi syafaat. Kemudian yang kedua, ar-ridha 'anil masyfu'i lahu. Wa ridha Allah Ta'ala la yahsulu illa bittiba'i al-awamir wajtinabin nawahi al-manahi. Fama amara bihi fahuwa mardiyun mahbubun wa ma naha anhu fahuwa mubghadun manbudun, ya. Syarat yang kedua adalah ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada yang akan diberikan syafaat, ya. Keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada yang akan diberikan syafaat. Nah, keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tidak akan dicapai, tidak akan diperoleh, ya, kecuali, ya, dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Kecuali dengan apa? Menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu pasti diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Semua yang diperintahkan oleh Allah itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Maka siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia termasuk orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Tentu, ya, syarat, ya, di antara syarat, ya, berlaku, yaitu keikhlasan. Dia melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, ya, ada keikhlasan dalam menjalankannya. Artinya dia tidak mengerjakannya kecuali karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja, ya. Dan juga demikian, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, maka ini adalah sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Ya, sehingga orang yang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Sedangkan orang yang melakukan, ya, perbuatan yang dilarang oleh Allah, dia tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala termasuk, ya, mubghad, ya, sesuatu yang dibenci, ya, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian syarat yang kedua ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Anbiya, wala yashfa'una illa liman irtadha, ya. Para pemberi syafaat itu, ya, orang-orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala meminta syafaat, ya. Mereka dikatakan pemberi syafaat. Mereka tidak bisa memberikan, ya, syafaatnya itu kecuali kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma lidh-dhalimina min hamim wala syafi'in yuta', ya. Ini juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, menyebutkan tentang
mereka, tentang orang-orang zalim, orang-orang yang mendapatkan ya siksaan di dalam api neraka. Ya, ada yang datang memintakan syafaat pada mereka, tapi kalau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari syafaatnya. Ya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ya. Tidak ada manfaat bagi mereka syafaat ya para pemberi syafaat. Nah, ini orang-orang yang mati, orang-orang yang meninggal tidak dalam keadaan bertauhid. Ya. Berarti mereka itu adalah orang-orang musyrikun. Ya, orang-orang kafir. Ya. Sama sekali tidak ada manfaatnya syafaat pada mereka. Ya. Itu dalam bahasan lain ya akan kita sebutkan. Ya, ada yang disebut dengan syafaat mutsbatah. Artinya syafaat itu pasti ya diperoleh oleh siapa? Ahlu tauhid. Ya. Dan yang kedua adalah syafaat manfiyah. Ya. Ya, syafaat itu tidak berlaku. Ya, tidak berlaku bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik. Nah, kemudian diantaranya juga dalil-dalil yang menyebutkan tentang hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun." Ya, setiap nabi itu memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap nabi itu punya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi itu ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu disegerakan, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti apa? Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menenggelamkan, membinasakan kaumnya. Ya. Dan ini oleh Nabi Nuh alaihissalam dijadikan uzur. Ya, oleh beliau ketika manusia datang kepadanya meminta syafaat, ya, beliau alaihissalam mengatakan, "La, saya tidak berhak." Kenapa? Saya pernah ya melakukan perbuatan kesalahan, mendoakan kebinasaan untuk manusia. Ya. Pergi kepada Muhammad. Ya. Ada yang datang kepada Nabi Adam alaihissalam meminta syafaat, Nabi Adam tidak memberikan. Ya, beliau menyebutkan uzurnya. Ya, pernah melakukan perbuatan dosa. Ya, berarti sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, juga Nabi Ibrahim alaihissalam ya mengemukakan uzurnya. Ya, saya malu untuk memberikan syafaat. Nah, saya pernah berdusta. Ya. Padahal dusta yang dilakukan oleh beliau itu adalah masuk dalam tauriyah. Ya. Itu ketika orang-orang musyrikun ya, memanggil Ibrahim alaihissalam, bertanya, siapa yang menghancurkan berhala patung-patung kita ini? Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini coba lihat, ini yang paling besar. Ya, dia yang melakukannya. Ya, ada coba lihat itu kapak kan ada di pundaknya. Itu dijadikan uzur oleh beliau alaihissalatu wassalam. Ya, sehingga ya beliau menyuruh ya manusia untuk datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Ini yang disebut dengan syafa'atu al-uzma. Tidak ada yang memberikan syafaat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi mereka ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diijabah. Ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa mereka. Ya. Saat mereka meminta supaya ya kaumnya dibinasakan karena terlampau durhaka, ya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Ya. Adapun aku, ya, doa-doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu aku simpan. Ya, aku tidak meminta doa itu. Ya. Ini ya untuk apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam gunakan nanti di yaumil qiyamah, ya, sebagai bekal bisa memberikan syafaat untuk umatnya. Ya.
Nah, ini coba perhatikan ketika terjadi peristiwa apa? Taif ya. Nabi SAW dari Makkah, ya, beliau mendapatkan penentangan yang keras dari penduduk Mekah. Ya. Maka beliau ya berusaha cari tempat baru ya untuk mendakwahkan tauhid. Ya. Beliau memilih daerah Taif. Ya. Harapannya penduduk Taif itu menerima kedatangan beliau SAW dan mendengarkan dakwah beliau. Ya. Ternyata penduduk Mekah itu sudah memberikan informasi bahwa nanti Muhammad akan datang ke tempat kalian. Maka segera lakukan ini. Dikumpulkanlah anak-anak. Ya, dan mereka menyambut Nabi SAW. Bukan sambutan yang baik, tetapi sambutan yang buruk. Dilempari, diteriaki orang gila, diteriaki tukang sihir. Ya. Sampai disebutkan ya berdarah Nabi SAW ya kembali lagi dari Taif. Beliau ya berhenti di bawah pohon, ya, berteduh di bawah pohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi beliau SAW ya katakan ya kalau ya bukan karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala maka sudah aku tinggalkan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian itu ya membuat arsy Allah Subhanahu wa taala berguncang. Datang dua malaikat. Ya, datang dua malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengabarkan ya Muhammad, kejadian ini mengguncang arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami ini adalah penghuni penjaga bukit yang ada di sekitar Taif ini. Ya, kami sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau izinkan kami balikkan bukit ini kepada mereka, kami lakukan. Ya, ini sudah dapat tawaran dari malaikat. Ya, nah itu apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, tidak. Ya, ditahan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, justru apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan akan lahir dari keturunan mereka orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal ini beliau diusir, diteriaki, ya, dicaci, dimaki sampai berdarah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mengguncang arsy. Itu bukan peristiwa, bukan perkara yang ringan. Ya. Kalau kita mungkin seperti itu, apa yang kita lakukan? Ya, sudah dapat tawaran begini, ya. Ya. Gas, sapu rata. Ya. Tidak. Nah, ini lihat kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kasih sayangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ya. Dan ini beliau ya menyimpan ya doa-doa ya tersebut. Ya. Ini sebenarnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan gunakan. Ya, kalau bahasa kita ini fasilitas. Ya. Meminta kepada Allah untuk membinasakan mereka ya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Ya. Kaumnya Nabi Lut ya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa yang dipanjatkan oleh hambanya, oleh nabinya ya. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya beliau tidak meminta ya supaya umatnya ya yang durhaka, yang berbuat ini tidak dibinasakan. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menahan ya doa-doa tersebut ada tujuannya. Apa tujuannya? Ya, supaya nanti di yaumil qiyamah itu digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Syafaat untuk umatnya. Fahiyana ilatun insyaallah. Ini syafaat ini pasti. Ya, syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti didapatkan, ya. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Pasti akan didapatkan oleh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama dia mati tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan syarat ini. Dia tidak mati dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia dalam hidupnya pernah melakukan perbuatan kesyirikan, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia bertaubat, ya. Allah Subhanahu wa taala Rahim, ya, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha Pemberi ampunan, ya. Allah Subhanahu wa taala Al-Afu, ya, memaafkan.
ya bisa dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sebelum meninggalnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kesyirikan. Ya. Masih ada perbuatan dosa yang lainnya. Ya. Dan dia belum bertaubat darinya. Itu ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu diampuni langsung oleh Allah Subhanahu wa taala atau melalui syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa adillatu hadaini syartaini katsiratun. Ya, dalil-dalil yang menyebutkan tentang dua syarat ini, yaitu syarat izin Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada yang diberikan syafaat, itu banyak. Ya, banyak di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa adillatu hadaini syartaini katsiratun tubayyinu anna syafa'ah inda Allah ta'ala yaumal qiyamah la takunu illa liman adzina lahu bisyafa'ah. Ya. Ya, bagi orang-orang yang diberikan izin, wala ya'dzanu illa li awliyaihi al-murtadhaina al-akhyar. Ya. Wala yashfa'una illa liman radiyallahu anhu min ahli tauhid. Ya. Ya, ini syarat yang pertama tadi adalah mendapatkan, si pemberi syafaat mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu adalah para wali-wali Allah. Ya. Ya, para wali Allah. Ya. Siapa wali Allah? Ya, secara umum wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman, mereka melakukan amalan saleh. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang menyebutkan tentang aulia ar-Rahman atau aulia Allah, ya, para wali Allah itu, ya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang disebut wali, ya, tetapi bukan wali Allah, ya, melainkan wali syaitan. Ya, sehingga itu beliau sebutkan al-waliyu waliyan. Wali itu ada dua jenisnya. Ada wali Allah dan ada juga wali syaitan. Nah, jadi yang memberi syafaat ini adalah para wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang mendapatkan syafaat, mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahlut tauhid. Ya, ahlu at-tauhid. Mereka itu adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama annaha nailatun man qala la ilaha illallah walau ba'da dukhulin nar bi ikhrajihi minha kama tantaqi an ahli syirki wa hiya mulkullahi wahdahu kama qala qul lillahi syafa'atu jami'a fala yajuzu talabuha min ahadin siwa. Ya. Jadi bagi ahlut tauhid, ya, bagi ahlut tauhid, mereka pasti mendapatkan syafaat. Ya, mereka pasti mendapatkan syafaat walaupun, ya, harus melalui neraka. Ya. Di antara ahlut tauhid, banyak dari ahlut tauhid yang dilemparkan ke dalam neraka karena apa? Perbuatan dosa mereka. Dan dikatakan oleh para ulama kita, ulama kaum muslimin, ya, banyak ahlut tauhid, ahlul iman yang masuk ke dalam neraka karena perbuatan apa? Madzalimu annas. Orang-orang beriman, ya, ahlut tauhid, ya, tapi masuk neraka. Kenapa? Karena perbuatan dosa mereka berkaitan dengan hak manusia. Perbuatan zalim mereka kepada manusia. Ya. Adapun perbuatan dosa mereka berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk segera memberikan ampunannya. Tetapi yang berkaitan dengan hak hamba, dengan hak manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan ampunannya, tetapi kembali kepada hamba tersebut. Dan ini menunjukkan maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati dalam masalah hak manusia ini. Kalau tidak ditunaikan di dunia, maka nanti akan berurusan di akhirat. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah syafaat ini ya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada orang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala meminta syafaat, meminta kebaikan, ya Rabb, ya ampuni, ya mohon diampuni si fulan, ya berikan dia rahmat. Ya Allah berikan atau tidak, ya ini kembali kepada dua syarat tadi. Siapa yang datang memberi, ya meminta syafaat ini, ya dia mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa yang dimintakan syafaat ini? Orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlut tauhid. Allah Subhanahu wa taala berikan atau tidak, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu jemaah sekalian, meminta syafaat itu bukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau nanti di yaumil qiyamah kita dipertemukan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta supaya diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di yaumil qiyamah, ya. Adapun kita saat ini di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Kepada siapa kita meminta syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara cara untuk mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mempelajari sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, dakwahkan sunnahnya. Termasuk di antaranya juga untuk mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdoa ketika selesai azan. Ya. Kita berdoa selesai azan, ada doa khususnya. Gimana doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, dan seterusnya, ya. Siapa yang mengucapkan doa ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dosa-dosanya, dan dia berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita saat ini berdoa kepada Allah meminta syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Ya Allahumma syfa'ni bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan kita meminta kepada Nabi, ya Rasulullah isfa'ni. Itu adalah perbuatan apa? Kesyirikan. Ya. Kecuali kalau kita sudah berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bisa membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ya Rasulullah, ya, aku memohon padamu supaya bisa membersamaimu di dalam surga. Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya? A'inni bi kathratis sujud. Ya, kalau kau mau, ya, membersamaiku di surga, maka bantu aku dengan cara apa? Banyak sujud, ya. Banyak melakukan salat, ya. Salat sunnah, tentu salat wajib, salat 5 waktu dijaga, ditambah dengan salat sunnah, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah taib di azan dulu, kita lanjutkan selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Allah Akbar, Allah
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita ulangi bahwa syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh ya kita meminta syafaat kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak disebutkan ya para pemberi syafaat, ya, atau siapa saja yang bisa memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian para syuhada, ya, orang-orang yang gugur di medan jihad, para penghafal Al-Qur'an, ya, bahkan teman-teman kita, ya, teman-teman yang soleh, ya, juga itu bisa memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah, ya. Ya, tetapi ya kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka ini ya bisa memberikan syafaat kepada kita, ya. Termasuk para malaikat juga itu bisa memberikan syafaat, ya. Ya, dan kita memintanya bukan kepada malaikat tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepadanya supaya kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat, yaitu para rasul, ya, para orang-orang yang soleh, ya, teman-teman kita yang soleh, para penghafal Al-Quran dan pemberi syafaat yang lainnya. Kemudian beliau sebutkan di sini anwa asy-syafaah, macam-macam syafaat, ya. Ada 8 di sini beliau sebutkan. Yang pertama adalah asy-syafaah al-uzma. Ya, ini syafaat yang tidak dimiliki kecuali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah syafaat yang khusus, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan yang memberikan syafaat pada hari itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang disebut dengan al-maqam al-mahmud, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Isra ayat ke-79, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Mudah-mudahan Rabbmu, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu kedudukan yang tinggi, ya. Dan para ulama ahli tafsir menyebutkan inilah, ya, kedudukan yang tinggi yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu, ya, memberikan syafaat. Tidak ada yang lain yang memberi syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dzalika hina yashtaddu 'alan nas al-mauqif, ya. Ini ketika di mauqif, ya, di padang mahsyar, orang-orang semuanya sudah dibangkitkan, sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia menunggu untuk apa? Diadili, ya, dihitung semua perbuatan mereka, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seluruh manusia menunggu, ya, dalam keadaan cemas, ya. Belum dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala perhitungan itu. Sedangkan orang-orang sudah dalam keadaan sangat ketakutan, ya. Maka pada hari itu semua orang, ya, semua manusia mendatangi, ya, siapa-siapa yang mereka lihat, oh, ini bisa memberikan syafaat. Ini adalah orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ada sekelompok orang misalnya, ya, katakanlah ada 10 orang teman-teman di sini ingin menghadap ke salah seorang tokoh misalnya. Waduh, bagaimana ini tokoh ini dia tidak kenal orang. Kira-kira bagaimana ini supaya orang bisa baku dapa dengan dia, bisa mengutarakan, menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, ya. Maka yang kita cari siapa? Apa? Pendekatan, ya. Ya, tentu kita akan mencari siapa orang yang paling dekat dengan dia, ya, ya, orang dalam, ya. Siapa, ya, orang yang
kira-kira bisa dia dengar. Ya, kita cari. Ya, kita datang ke dia, Pak, kita ini ingin baku dapat dengan ini. Ada hal yang harus kita bicarakan, yang harus kita selesaikan. Bisa enggak? Bapak mau dampingi kita atau kita pergi sama-sama gitu kan? Ya, ya ayo kita pergi ke Pak Bupati katakanlah demikian. Datang. Ya. Maka Pak Bupati pun ketika memberikan keputusannya, dia tidak semata-mata melihat ke kita yang datang ini, tapi dia siapa yang bawa ini. Oh, ini orang dekat saya yang bawa, berarti mendapatkan rekomendasi. Ya, dia berikan. Ya, ini yang tadi kita sebutkan ya, pengertian syafaat secara umum. Ya, ya. Nah, ini orang-orang di padang mahsyar. Di padang mahsyar mereka mencari orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala segera melaksanakan ini. Ya. Ya, al-hisab itu. Karena orang-orang dalam keadaan yang sangat khawatir. Maka mereka datang, ya, orang-orang datang kepada Adam alaihissalam. Ya, datang kepada Adam, menghadaplah kepada Allah untuk ya memutuskan segera ya keputusan apa yang akan diterapkan kepada kita, yang akan diberikan kepada kita. Adam alaihissalam menyampaikan uzurnya. Kemudian mereka datang kepada Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam juga menyampaikan uzurnya. Kemudian datang kepada Ibrahim alaihissalam, demikian juga menyampaikan uzurnya. Kepada Musa alaihissalam, kepada Isa alaihissalam. Ya. Kulluhum yaquluna nafsi nafsi. Ya. Semua mereka mengatakan ya masing-masing, kita masing-masing saja. Ya. Masing-masing saja. Ila an yantahu ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha. Ya. Ya, saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang disebut dengan syafaah al-uzma. Tidak ada yang memberikan syafaat pada hari itu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, asy-syafa'atu li ahlil jannah fi dukhuliha. Ya. Jadi para penghuni surga itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para penghuni surga itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ya, untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala itu melalui apa? Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para penghuni surga sudah menanti-nanti, sudah ingin sekali untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masih tertahan. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pintu surga dan manusia memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama kali memasuki surga Allah Subhanahu wa taala itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana awwalun nas yashfa'u fil jannah. Ya, aku adalah orang pertama ya yang memberikan ya syafaat ya di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ana aktsarul anbiya'i taba'an, dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Ya. Nabi yang paling banyak pengikutnya. Ya. Dan ini dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana mukatsirum bikumul umam. Ya, aku adalah hamba yang paling aku adalah nabi yang paling banyak ya pengikutnya. Nah, ini dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, tazawwaju apa? Tazawwaju al-waluda al-wadud. Nikahilah wanita yang al-walud. Apa itu al-walud? Ya, yang subur. Ya, kalau subur berarti dia bisa mendatangkan banyak keturunan. Al-walud, al-wadud. Ya, wadud apa? Yang penyayang, ya, yang cintanya besar kepada anak-anaknya. Ya. Maka konsepnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu KB. Apa KB? Keluarga besar. Ya. Jadi KB-nya konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluarga besar. Ya. Yang memberikan makan kepada anak-anak dan istri-istri kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita takut? Ya. Dan masalah KB, ya, KB bukan konsepnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diperdebatkan oleh para ulama kaum muslimin.
Termasuk Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam penjelasan kitab Tauhid, situ beliau sebutkan ya, termasuk dalam kategori membunuh, ya, termasuk dalam kategori membunuh ini program ini, ya. Kecuali beliau mengecualikan, ya, kalau ada dampak buruk bagi si ibu, maka boleh dia mengikuti program ini. Tetapi kalau tidak, hanya karena takut, ya, direpotkan, takut, ya, nanti mau dikasih makan apa, ya, mana tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana imannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ar-Razzaq, siapa yang memberi rizki? Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kalian juga kepada anak-anak kalian. Termasuk perilaku yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, ya, mereka membunuh anak-anak mereka. Ya, mereka membunuh anak-anak mereka. Ada dua motivasi. Kenapa mereka membunuh anak-anak mereka? Yang pertama, takut miskin. Ya. Yang kedua, apa? Ya, pertama itu takut miskin, ya. Dia punya banyak harta. Ya, dia punya banyak harta. Wah, nanti kalau anak saya banyak, nanti habis harta saya. Maka dia bunuh anaknya. Ya. Yang kedua, takut dengan kemiskinan. Ya. Nanti kalau anak saya banyak, mau kasih makan apa? Ya. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu mereka membunuh anak-anak mereka, diantaranya itu karena takut miskin dan takut kemiskinan. Jadi takut miskin, dia orang kaya, punya banyak harta, tapi dia tidak mau banyak anaknya. Nanti kalau anak saya banyak, habis harta saya, maka dia bunuh. Ya. Atau yang kedua, kalau nanti saya punya banyak keturunan, saya mau kasih makan apa? Sedangkan saya dalam kondisi sekarang ini pas-pasan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Kami yang memberikan rizki kepada mereka. Kami yang memberikan rizki kepada kalian. Ya. Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita apa, jemaah sekalian? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kita selalu digembosi oleh syaitan. Ya, digembosi oleh syaitan. Rasa takut. Ya. Dan itu sudah memang pekerjaannya syaitan untuk melemahkan apa? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melemahkan tauhid kita, untuk melemahkan tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu secara langsung dibisikkan oleh syaitan ke telinga kita atau melalui keluarga kita sendiri. Di saat kita mau bersedekah misalnya, orang terdekat kita bilang, baru terang memakan, besok apa? Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua kebutuhan kita. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala hanya menuntut kita apa? Bertakwa kepadanya, tawakal kepadanya. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, selamatlah kalian. Burung itu gimana? Burung punya akal enggak? Tidak punya akal. Ya. Tetapi dia ketika pagi hari apa yang dia lakukan? Keluar dia, jalan ke sana kemari. Ya. Nah ini yang dikatakan, ya, harrik yadak unfik alaik. Lakukan usaha. Ya, lakukan ikhtiar. Perbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang ada orang tua juga ketika seorang pemuda datang melamar, kan, anak gadisnya, ditanya, apa pekerjaanmu, nak? Saya belum ada kerja. Berani-beraninya datang melamar. Kau mau kasih makan apa saya anak? Ya. Dia lupa ada Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan. Bahkan dia sebagai orang tua, bukan dia yang memberi makan pada anaknya ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan melalui dirinya. Jadi apa yang didapati oleh orang tua untuk diberikan kepada anak-anaknya, itu adalah rizki dari anak-anak itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua.
Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi SAW beliau orang yang membanggakan banyaknya pengikut. Ya. Sehingga Nabi SAW katakan kepada kita, ya kalau mau menikah, nikahlah dengan wanita yang subur supaya mendatangkan keturunan. Dan perhatikan, mendatangkan keturunan yang banyak. Dan perhatikan, keturunan yang banyak ini tentu bukan sekedar kuantitas, ya, tapi kualitas juga diperhatikan. Ya, sehingga itu, ya, Nabi SAW ya mengatakan sebelum berumah tangga, ya, khitab, ya, ucapan Nabi kepada para wanita, kepada para wali, ya, wali nikah. Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang bagus agamanya, yang kalian ridhoi akhlaknya, jangan ditolak. Ya, ya gitu Pak ya. Ya. Kalau datang laki-laki yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, kalian ridhoi dia, sudah jangan ditolak. Jangan lagi ditanya apa pekerjaanmu, berapa gajimu. Ya. Kalau dia bagus agamanya, bagus juga akhlaknya, dia tidak mungkin menelantarkan anak putri Bapak. Tidak mungkin. Laki-laki yang bagus agamanya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istri yang dia punya itu adalah amanah yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi para wali, ya, bagi para wali nikah. Ya. Dan bagi para pemuda, apa kata Nabi SAW? Tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 faktor. Yang pertama apa? Kecantikan. Ya, lihat wajahnya. Nah, itu sesuai dengan apa? Fitrah manusia. Ya, senang yang bening-bening, ya. Senang dengan yang cantik-cantik, itu wajar. Jadi kalau ada ikhwah yang misalnya ditanya kriterianya apa? Cantik. Ya, pasti sudah itu. Tidak mungkin ada ya dia mengatakan ya yang jelek, tidak mungkin. Pasti akan dia ya sodorkan itu syaratnya ya yang enaklah dipandang. Ya, padahal cantik itu pun relatif kan ya. Iya, cantik itu relatif. Ya. Jadi Nabi SAW sebutkan ya wajahnya, cantiknya. Yang kedua apa? Hartanya. Ya, dia punya harta. Ya, ini juga sesuai dengan fitrah. Ya. Apalagi? Ya, nasab, keturunannya dari keturunan baik-baik. Ya. Kemudian yang keempat apa? Agama. Apa kata Nabi SAW? Fadfar bidatiddin. Pilih yang ada agamanya, yang bagus agamanya. Jadi kalau seorang wanita itu agamanya sudah bagus, yang 3 tadi itu lewat semuanya. Ya. Kalau agamanya bagus, wajahnya juga bagus, keturunan bagus, harta juga punya, Masya Allah. Kalau ada ikhwah yang Ustaz, saya mau menikah, saya punya ciri-ciri apa? Ini cantik, keturunan bagus, punya harta, punya agama. Paling Ustaz bilang kalau begitu saya dulu yang maju. Ya. Atau yang kedua itu Ustaz bilang ya bak kaca dulu. Artinya apa? Ya mengukur diri. Ya. Nah ini jemaah sekalian, jadi tidak sekedar kita memperhatikan masalah kuantitasnya. Kalau begitu saya mencari yang punya yang subur supaya banyak anak. Ya. Ingat, punya banyak anak tapi perhatikan juga kualitasnya. Ya. Nah ini masalah kualitas ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW di mukaddimah tadi proses kita mencari pasangan hidup. Ya. Laki-laki yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, perempuan yang agamanya bagus, maka ini insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Ya. Tapi kalau kita hanya melihat dari dia good looking, misalnya laki-lakinya, ini punya harta, laki-lakinya tidak perhatikan masalah agamanya, ya, tidak perhatikan masalah akhlaknya. Nah ini juga perhatikan untuk para wali, para wanita, ya. Ternyata ya dalam hadis Nabi SAW itu untuk masalah laki-laki yang datang melamar itu tidak cukup agamanya. Juga disebutkan oleh Nabi SAW akhlaknya. Karena ada orang-orang laki-laki yang agamanya bagus, ya, ibadahnya bagus, tetapi perilakunya
suka memukul, ya, suka menempeleng istri, la haula wala quwata illa billah. Bahkan ada yang lebih parah, dia punya mainan, punya langga, ya, punya silat, istrinya kena tendangan, la haula wala, ada seperti itu. Nah ini kalau laki-laki yang punya akhlak, dia tidak akan memperlakukan istrinya seperti itu, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik kalian, ya, laki-laki adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Dan aku, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling baik akhlak kepada istri-istriku. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi SAW adalah pemberi syafaat. Dan ini juga, ya, syafaat yang kedua ini adalah syafaat ahlul jannah, li ahlil jannah. Syafaat yang diberikan kepada para penghuni surga, ya, untuk memasukinya. Nabi SAW adalah orang yang membukakan pintu surga untuk para ahli surga, dan yang pertama kali masuk ke dalam surga itu adalah umat Muhammad SAW. Beliau adalah, ya, Nabi yang paling banyak pengikutnya. Ini juga adalah syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Ya. Kemudian yang ketiga, asy-syafa'atu fi darajati aqwamin min ahlil jannah fawqa ma taqtadihi ahwaluhum. Ya, jadi syafaat, ya, bagi para penghuni surga, ya, bagi para penghuni surga ketika memasuki surga Allah Subhanahu wa taala itu ada derajat-derajat, tingkatan-tingkatannya. Ya. Dan tingkatan-tingkatan penghuni surga ini sesuai dengan apa? Ya, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan amalan mereka, ya, ketika di dunia. Bahkan disebutkan para penghuni surga itu pun banyak yang menyesal. Ya. Para penghuni surga banyak yang menyesal. Kenapa menyesal? Ya, mereka sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi menyesal. Penyesalannya apa? Di dunia mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan yang bisa meninggikan derajat mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mencukupkan, ya, pada yang biasa-biasa saja. Ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala pertemukan, ya, Allah Subhanahu wa taala pertemukan hamba-hamba ini, ya, dengan teman-teman mereka ketika di dunia, ternyata derajatnya lebih tinggi. Maka disitulah dia menyesal. Padahal dulu kita di majelis sama-sama, ya, kita dulu tinggal sama-sama, kita bergaul sama-sama. Kenapa kamu lebih tinggi? Ternyata dia melakukan amalan-amalan ini. Ya. Nah, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu, ya, selalu saya sampaikan, ya, perkataan dari Abdullah ibnu Al-Mubarak rahimahullah taala. Rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Ya. Banyak amalan-amalan yang kita anggap dia amalan yang kecil, amalan yang kita remehkan amalan itu. Tapi ternyata itu adalah amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat dari pelakunya. Ya. Dari kita yang hadir di tempat ini, ya, kualitas daripada amal kita menghadiri majelis ilmu itu berbeda-beda sesuai dengan kualitas niat kita ketika menghadiri majelis. Demikian pula sesuai dengan kualitas dari rumah kita ke sini pakai apa? Paham maksudnya? Ya. Nah, dalam kaidah itu disebutkan apa? Al ajru ala qadri al masyaqqah. Balasan, pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika dia melakukan satu amal itu sesuai dengan tingkat kesulitan dia melakukan itu. Ya. Dan semakin jauh seseorang itu dari masjid, dari majelis, ya, dia mendatanginya, maka semakin besar pahala yang dia dapatkan. Ya. Dia datang dengan jalan kaki misalnya, ya, itu berbeda dengan yang datang dengan naik motor. Yang pakai mobil berbeda dengan yang datang naik motor. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini
perkara yang mungkin kita anggap cuma begitu, tapi ini tanpa kita sadari jemaah sekalian, kalau niat kita benar, ini akan mengangkat derajat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya, asy-syafa'atu fi aqwamin qad amara bihim ila an-nar alla yadkhulaha. Ya, syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk neraka. Ya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ini harus masuk neraka dulu. Ya. Min ahli tauhid, ya, min ahli tauhid. Mereka itu adalah ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid, yang meninggal dunia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka masih tersangkut harus melalui neraka terlebih dahulu karena ada dosa yang mereka lakukan yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebutkan, ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Ya, yang Allah kehendaki untuk diampuni, diampuni. Yang belum dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diampuni, maka dia berhak untuk masuk neraka. Nah, ini sudah ditetapkan masuk neraka. Tapi dia mendapatkan, ada di antara mereka yang mendapatkan syafaat, ya tidak jadi masuk neraka. Ya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena syafaat dari para pemberi syafaat. Nah, kemudian yang keenam, asy-syafa'atu li aqwamin an yadkhulu al-jannata bighairi hisab. Ya. Ini syafaat bagi kaum, bagi orang-orang yang masuk surga, ya, tanpa hisab. Ya. Ada orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga tetapi melalui hisab. Nah, kemudian mereka mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa hisab. Ya. Dan ini, ya, wa min adillati hadza an-nau qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam li Ukashah. Nah, dalilnya ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ukashah ibnu Mihsan, lamma talaba minhu an yad'u Allah an yaj'alahu minas 70,000 alladzina yadkhuluna al-jannah bila hisab. Ya. Jadi Ukashah radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia, ya, Ukashah radhiyallahu anhu termasuk di antara as-70,000, 70,000. Ya. Jadi ada 70,000 manusia yang akan masuk surga tanpa hisab. Nah, Ukashah radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa, minta kepada Allah jadikan ia di antara 70,000 yang masuk surga itu tanpa hisab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikanlah dia, jadikanlah Ukashah termasuk di antara 70,000 itu. Ya. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa taala li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadits syafa'ah, adkhil al-jannata min ummatika man la hisaba alaihi minal bab al-ayman min abwabil jannah. Ya. Masukkan ke dalam surga di antara umatmu, ya, di antara umatmu, masukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab, tidak perlu lagi dihisab. Ya, dari sebelah kanan, ya, pintu sebelah kanan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ukashah ini, ketika beliau radhiyallahu anhu minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, permintaannya itu Nabi doakan, maka ada seorang sahabat yang juga ingin mendapatkannya. Ya Rasulullah, doakan juga untuk saya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabaqaka Ukashah. Ya, Ukashah sudah duluan. Ya, sudah selesai. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ya, yaitu orang-orang yang mendapatkan syafaat masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang ketujuh, asy-syafa'atu fi ahlil kaba'ir minal muwahhidin man udkhilun nara fayukhrajuna minha.
Ya. Ya, di antara ahlut tauhid, mereka ketika meninggal dunia masih melakukan perbuatan dosa besar, sehingga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Nah, di antara mereka ada yang diberikan syafaat. Ada yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari api neraka itu. Ya. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan dosa besar, ya, masuk ke dalam neraka, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaan dari para pemberi syafaat, ya, atau orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, sehingga Allah Subhanahu wa taala keluarkan, ya, mereka dari neraka. Ya. Kama jaa dzalika sharihan fil ahadits al-katsira allati balagat hadd at-tawatur wa hiya 'ammatun wa tatakarraru min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam marrat wa yashfa' aidan al-malaikah wan nabiyyun wal mu'minun kama sarrahat bidzalika al-ahadits al-warida fiha. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hal ini. Ya. Orang-orang yang mendapatkan azab di neraka itu karena syafaat, ya, dari para malaikat, dari para nabi, dari orang-orang yang beriman, dari teman-teman yang soleh. Ya. Ini diantara keutamaan memiliki teman-teman yang soleh. Ya. Masing-masing kita tentu punya dosa. Teman-teman kita tidak mengetahui dosa apa yang kita lakukan. Ya. Ternyata dosa yang kita lakukan itu menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang soleh ini sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Mereka saling mencari, mana teman-teman kita ketika di dunia yang sama-sama dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Si fulan, mana dia? Ternyata ada di dalam neraka. Maka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dikeluarkan dan dikumpulkan bersama dengan mereka. Sehingga itu Ibnu Al-Jauzi, ya, rahimahullah taala, beliau ketika membahas persoalan ini, ya, beliau mengatakan, ya, kepada murid-muridnya, pada teman-temannya, ya, seandainya kalian tidak mendapatiku bersama kalian di surga, maka tolong cari saya, ya, tolong cari saya di antara penghuni neraka, mintakan kepada Allah supaya aku dikeluarkan dari api neraka. Sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-asdiqa, ya, teman-teman yang soleh, teman-teman yang bertauhid, teman-teman yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, jaga mereka baik-baik. Ya, selalu bersama dengan mereka, karena, ya, walaupun, ya, kadang, ya, teman-teman ini membuat kita tidak nyaman dan sebagainya, ya, tapi lihat, ya, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, ya, itu akan menjadi penolong kita nanti kelak di yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, syafa'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam fi takhfifil adabi an ammihi Abi Thalib. Syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk pamannya Abu Thalib. Ya. Nah, Abu Thalib ini wafat dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia tidak mengikrarkan keimanannya. Ya. Dia mendapatkan azab, ya, di yaumil qiyamah. Tetapi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takhfif. Ya, diringankan azabnya. Orang kafir, ya, azabnya berat. Tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau datang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya pamannya ini diringankan. Karena apa? Perannya ketika, ya, di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam. Ya, dia punya peran, hanya saja dia tidak mengucapkan keimanannya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajaknya, wahai pamanku, ucapkanlah syahadat. Ini akan menjadi hujjah, ya, ini akan menjadi alasan, ya, aku membelamu di yaumil qiyamah, kau selamat di yaumil qiyamah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu, maka para pembesar kufar Quraisy pun
ada di sampingnya mengatakan, apa karena ini engkau mau tinggalkan agama nenek moyang? Ya. Sehingga dia dalam keadaan bimbang sampai kemudian ya Allah Subhanahu wa taala wafatkan dan tidak mengucapkan kalimat tauhid. Ya. Tentu itu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat memberitahukan ya masalah hidayah itu ya itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kau cintai, tidak bisa. Karena hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini hidayah dimaksud adalah taufik. Ya. Abu Talib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dia tahu apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Ya, sebagaimana ya dia katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meragukan apa yang kau bawa ini wahai anak saudaraku. Ya, aku tidak meragukannya. Ya. Tapi ya mohonlah pelan-pelan ya, tinggalkan dulu untuk sementara. Itu karena permintaan apa? Para pembesar kufar Quraisy. Ya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekalipun mereka ya meletakkan bulan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah ini, saya tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti untuk meninggalkannya. Ya. Nah, itu pernyataan dari pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tahu apa yang kau bawa ini. Ya, dia tidak ragu, ya. Tapi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk melafatkan, untuk mengikrarkan, ya, dia tidak mengikrarkan. Sehingga itu para ulama juga menyebutkan ya iman itu ya harus diucapkan, tidak sekedar di dalam hati, harus diucapkan. Ya. Walaupun kita yakini tapi kita tidak pernah mengucapkannya, ya tidak. Ya, diucapkan, diyakini. Begitu juga tidak hanya sekedar diucapkan, tapi harus juga diyakini. Ya. Karena kalau sekedar diucapkan tidak diyakini, maka dia masuk dalam munafikun. Orang-orang munafikun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan beriman dengan lisannya, mengucapkan syahadat dengan lisan mereka, tapi hati mereka tidak meyakini itu. Ya. Maka iman itu ya diucapkan, diyakini dan diamalkan. Ya. Dia bertambah dan berkurang. Nah, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat yang ke-8 ini adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya ya Abu Talib. Ya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ya diringankan. Dan apa bentuk azab yang paling ringan? Ya. Jadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pamannya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah. Ya, mudah-mudahan ya syafaatku pada hari kiamat ini bisa bermanfaat untuknya. Fayuj'alu fi dahdahin min nar yagli minhu dimaghuhu. Ya. Ya, mudah-mudahan syafaatku bisa bermanfaat baginya di yaumil qiyamah. Ya. Lalu kemudian pamannya ini dipakaikan apa? Sendal dari besi api neraka. Kemudian otaknya mendidih. Ya. Itu yang paling ringan. Allahumma musta'an. Baik. Wala tanfa'uhu syafa'atu fil khuruji minan nar. Ya. Jadi syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan dari neraka itu tidak berguna, tidak bermanfaat. Kenapa? Laisa min ahli at-tauhid. Dia bukan ahlut tauhid. Nah. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang ya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita di surganya, dan masing-masing di antara kita nanti saling ya mencari ya sesama kita ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan surga, maka kemudian ya kita ya masing-masing mencari teman-teman duduk kita ketika di dunia supaya bisa kumpul bersama
di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ada pertanyaan? Fadhal. Fadhal. Baborong. Baborong ini. Fadhal. Yang orang yang pertama kali masukkan ke dalam membaca Al-Quran, yang baru jihad, apakah mereka itu berpeluang mendapatkan syafaat? Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang syafaat untuk pelaku dosa besar. Bagaimana dosa besar yang ada disebutkan di situ yang orang yang mendapat laknat, dosa-dosa yang dilaknat itu pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari rahmat. Apakah mereka itu juga berpeluang mendapatkan syafaat? Yang terakhir Ustaz, tentang ini jenis syafaat. Yang jenis syafaat ini Anda pernah dengar pada saat mungkin juga di antara Al-Quran dan puasa itu akan menjadi syafaat. Dia masuk di mana kan? Sementara itu tidak disebutkan. Baik. Ya, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya bagi yang Dia kehendaki. Dalam hal ini para ulama ada khilaf ya terkait masalah kesyirikan. Apakah termasuk syirik kecil juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam penjelasan kitab Tauhid, beliau sebutkan bahwa termasuk dalam ayat ini juga adalah syirik kecil yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi apakah mereka itu kekal? Ya. Apakah mereka kekal dalam neraka? Ya, ini disebutkan dalam penjelasan konsekuensi daripada syirik kecil. Apa konsekuensi ya syirik kecil? Ya. Ya. Syirik kecil itu adalah dosa besar. Ya, syirik kecil adalah dosa besar, tetapi tidak mengeluarkan dari agama. Ya, tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, sehingga itu apakah para pelaku syirik kecil ini, mereka yang berjihad karena ingin dipuji oleh manusia, yang membaca Al-Quran juga ingin dipuji oleh manusia, yang bersedekah juga ingin dipuji, ingin dikatakan dermawan oleh manusia, ini masuk dalam syirik apa? Ya, syirik kecil. Ya. Kalau dia dalam melakukan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, saya melakukan karena Allah, tapi ada terselip juga ingin dipuji. Ya. Ini syirik kecil. Ya. Tapi kalau memang dia dari asalnya tidak ada tujuannya kecuali benar-benar ingin mendapatkan pujian manusia, itu masuk syirik besar atau syirik kecil? Masuk syirik besar. Ya. Jadi syirik kecil ini dia ada keikhlasan, ada, tapi terkontaminasi dengan pujian-pujian manusia itu. Ya. Ya. Nah, maka yang seperti ini, selama dia masuk dalam kategori syirik kecil, dia masuk dalam ahlu at-tauhid, karena tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dia berpeluang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua apa tadi? Pelaku dosa besar yang diancam dengan ada laknat. Ya. Ya, ancaman laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pelaku-pelaku dosa besar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap dia berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat tadi. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Selain dari dosa syirik, walaupun itu dosa besar, dia berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Dia masuk neraka, ya. Kekal dalam neraka? Tidak, ya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani para pelaku dosa besar, ya, yang tidak sempat bertaubat ketika dia mati. Tapi dia bukan ahlu syirk, ya. Dia adalah ahlu tauhid, ya. Dia masuk neraka tetapi tidak kekal di dalam neraka. Ya. Tadi sudah kita sebutkan, ya, pelaku-pelaku dosa besar yang masuk neraka. Di antara mereka ada yang mendapatkan syafaat, ya. Yang sudah ditetapkan oleh Allah dia mendapatkan siksa sekian lama, itu dikeluarkan dari api neraka karena syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Kemudian yang ketiga tadi, syafaat itu yang Al-Quran. Ya, ini masuk dalam syafaat umum. Ya, jadi syafaat khusus Nabi SAW, yaitu ketika di mahsyar orang-orang menunggu, ya, untuk diadili, ya, Nabi SAW yang memberikan syafaat. Yang kedua, syafaat khusus Nabi SAW bagi ahlu surga untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syafaat yang khusus juga Nabi SAW kepada pamannya. Selain daripada itu, maka yang dikabarkan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala memberi syafaat, maka itu memberikan syafaat. Termasuk dalamnya itu adalah Al-Quran dan puasa. Yang Nabi SAW katakan, kelak nanti di yaumil qiyamah, Al-Quran itu datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat kepada yang senantiasa membacanya. Ya Rabb, ini dulu fulan ini dia selalu membacaku, dia menahan ngantuknya. Sehingga itu ada di antara para ulama yang mengatakan berarti di malam hari dia membaca Al-Quran, sehingga dia menahan ngantuknya itu untuk membaca Al-Quran. Ya. Demikian pula puasa itu datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menahan lapar, menahan haus, ya, karena dia berpuasa. Ya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat, memberikan ampunan kepadanya. Baik, demikian wallahu a'lam. Yang lain? Betul. Jadi disebutkan Ustaz bahwa akan ada penyesalan bagi penghuni surga yang dalam surga itu yang diakibatkan karena kurangnya dari amalan mereka. Yang ditanyakan itu Ustaz, penyesalan di sini penyesalan berupa apa Ustaz? Apakah penyesalan itu mengurangi nikmat di dalam surga itu Ustaz? Baik, barakallahu fik. Nikmatnya tidak berkurang sesuai dengan amal yang dia lakukan. Tapi penyesalannya ini, dulu saya di dunia diberi kesempatan untuk melakukan ini, tapi saya tidak lakukan, sehingga nikmat ini tidak saya dapatkan. Dipahami? Ya. Ya. Dia diberi peluang ketika di dunia, diberi peluang untuk melakukan amalan-amalan yang banyak, gitu kan? Tapi dia mencukupkan diri. Ya. Dia mencukupkan di sini. Yang penting saya sudah lakukan ini. Nah, ada teman-teman yang lain, ya, yang bersama dengan dia ketika di dunia dengan semangat, dengan mujahadah, saya mau dapat lebih banyak. Ya, sama-sama punya kesempatan itu. Dan nanti ketika Allah sudah masukkan ke dalam surga, baru dia lihat. Inilah keuntungan bagi orang-orang yang as-sabiquna bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 golongan manusia. Golongan manusia yang zalimun li nafsih, dia berbuat zalim pada diri mereka sendiri, ya. Dia berbuat dosa, ya. Dia beriman tapi berbuat dosa, dia menzalimi diri sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah al-muqtasid. Muqtasid ini yang pertengahan, ya. Yang dia mencukupkan diri dengan apa? Dengan yang wajib. Yang penting saya sudah menunaikan yang wajib, tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Semua kewajiban dia tunaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, sabiquna bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa mereka? Ya, mereka melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka juga melakukan apa-apa yang tidak wajib, yang dianjurkan, yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita punya peluang yang sama. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan, tapi kita hanya mencukupkan diri pada yang wajib saja.
Sehingga orang-orang, ya teman-teman kita yang mereka juga perhatian terhadap amalan-amalan yang sunnah, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah balasan bagi mereka. Situlah ya penyesalannya. Nikmatnya tidak berkurang, tapi dia cemburu. Ini saya ingin ke sana. Tidak bisa, cuma sampai di situ. Ya levelmu, kalau bahasa kita ya levelmu cuma sampai di situ. Ya. Ingin kembali lagi ke dunia tidak mungkin. Ya. Ya. Itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Ini apa yang kita gambarkan, ya nikmat-nikmat di surga, apa yang kita gambarkan itu tidak sebanding ya dengan kenikmatan yang hakiki yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlu al-jannah, ya penghuni-penghuni surga. Baik. Saya kira cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Hujan. Alhamdulillah.